Halo guys, kembali lagi dengan saya Luffy yang selalu bagi informasi seputar dunia gaming guys. Dan kali ini saya akan bahas soal game Ragnarok Frontier. Nah, Ragnarok Frontier ini game yang sudah ditunggu-tunggu para pecinta Ragnarok ya guys ya. Jadi seperti yang kita tahu nih, Ragnarok ini sudah ngeluarin banyak sekali jenis. Terakhir yang kita tahu adalah Ragnarok Eternal Love. Nah, sekarang dia ngeluarin Ragnarok Frontier. Dan yang paling saya suka dari setiap keluaran Ragnarok ya, mereka sepertinya siap banget dalam ngeluarin game ini guys. Kita bisa lihat dari servernya guys ya. Itu waktu hari ini kan full ini ya, full launching ya guys ya. Launching secara global ya. Itu servernya udah banyak banget guys. Jadi mereka udah tahu apa para fans base-nya Naruto ini pasti akan besar sekali ya. Ditambah dengan kondisi kita sekarang lagi social distancing, lagi mewajibkan di rumah aja, pemainnya pasti akan lebih nambah 2 kali lipat lagi guys. Jadi developernya ini benar-benar mempersiapkan game ini supaya pada saat launching di awal itu nggak sampai ada yang antri lah atau servernya kepenuhan lah sampai loading dan segala macam guys. Dan game ini juga bisa dimainin di PC ya guys ya. Makanya kenapa aku bilang wah kalau untuk Runner Frontier ini bener-bener mereka kalau ngeluarin game itu nggak sembarangan guys, bener-bener inilah maksimal banget lah kalau udah mau launching game guys ya. Dan aku berharap sih developer lain tuh bisa meniru game Runner Frontier ini guys. Misalnya kayak developernya atau Suckfest yang kemarin sempat awal-awal launching kan ada bermasalah, begitu juga dengan WODN. Oke, kita langsung masuk ke gameplaynya guys. Aku udah coba mainin nih guys ya dari tadi siang ya, main beberapa jam lumayan lama dan aku juga sudah bisa 2 karakter guys ya. Jadi sebenarnya game ini game santai sih menurut gue sih guys ya, game yang simple banget guys. Dia full auto di sini guys. Jadi kita nggak perlu gerakin ya, dia sendiri cukup jalan-jalan sendiri gitu guys. Nah, gampang banget mainnya guys. Cuma paling nanti yang akan kita lakukan adalah kayak kita leveling itemnya, buffnya segala macam ya. Jadi kita mau naikinnya ya perlu kita yang ini. Cuma kalau untuk farming ini cukup sendiri guys gitu. Nah, paling saya jelasin ini dari karakternya dulu guys ya. Jadi di sini kita pertama kali kita login kita akan dapat satu karakter. Kalian bisa milih karakternya apa. Setelah mulai dan jalanin beberapa quest kita udah bisa pilih job guys. Aku pilih jobnya ini ya guys ya, sorcerer ya guys ya. Nah setelah kita main level karakter utama kita ini sampai level 90 apa 100 gitu guys, saya lupa, kita bisa main karakter kedua guys. Nah ini uniknya di sini guys, di game ini guys ya, di Ragnarok Frontier ini guys ya. Ini kita bisa punya 2 sampai 3 karakter, bahkan sampai 5 guys. Ini kalian lihat nih. Nah cuma untuk buka karakter ketiga kita harus selesaikan 500 man quest, untuk karakter keempatnya 1200 dan karakter kelimanya itu 2400 guys gitu. Jadi kita nggak bakal sendirian main di sini. Oke, aku akan jelasin satu-satu fiturnya. Nah untuk yang top up di sini kalian bisa lihat ini top up 15.000 dapat item ini guys ya. Itu sih tergantung job yang kalian pilih. Kalau kalian sudah pilih job menu top up ini baru akan muncul guys, karena aku pilih jobnya sesuai dikasihnya tongkat. Kalau misalnya kalian pilihnya mungkin warrior guys ya, akan munculnya senjata, atau misalnya archer akan musuhnya busur di sini guys ya. Ini kalau 15.000 top upnya segini guys. Wah ini juga kalau top up 15.000 dapat ini ya, hadiah langsung ya, akumulasi 75.000 sama 149.000. Dan game Ragnarok Frontier ini setiap game Ragnarok itu lah guys ya, pasti dia top up itu bener-bener bisa membedakan ya, bisa dibilang game yang pay to win lah guys ya, karena bisa membedakan antara yang free player sama top up. Karena kalau top up itu bisa ngebuka event-event khusus gitu guys, bisa ngebuka dapetin item-item spesial gitu guys. Dan kalau misalnya ditanya apakah worth it enggak kalau kita top up, sepengetahuan aku sih guys, namanya game Ragnarok itu kalau namanya top up itu worth it banget. Kenapa guys? Karena beberapa game Ragnarok yang sebelumnya kalian sudah top up main sudah levelnya tinggi banget, kalau kalian mau jual pun itu pasti laku guys gitu. Dan aku yakin juga game ini pasti bakal begitu juga. Jadi kalau misalnya kalian takut top up, takutnya nggak dapet apa namanya, nggak, takutnya game ini nggak bertahan lama, kayaknya nggak mungkin nih guys. Nggak ada game Ragnarok tuh nggak bertahan lama, pasti bertahan lama guys gitu. Ini juga ada salah satu menu juga guys, namanya Golden Thief Bug ya guys ya. Jadi kayak kita ngancurin ini, kayak apa sih ini, kecoa ini kayaknya sih guys ya. Jadi di sebelah sini ada peringkat-peringkatnya. Nah ini bisa kalau kita ngikutin ini terus kita bisa dapatin ini guys, reward guys. Jadi dapatin senjata khusus yang warna merah itu ya guys ya.
Karena di sini berdasarkan warna ya guys ya, level senjatanya guys. Kalau yang warna merah itu yang paling tinggi, dan warna merah itu bisa dapat kadang dari sini sama top up guys gitu. Boleh kalian download dan harus dicoba lah kalau menurut aku guys. Kalian yang memang pecinta Ragnarok, aku juga bakal mainin ini game. Soalnya ini game santai sih guys. Kalau sebelumnya kita udah main-main game-game yang berat gitu kan, yang butuh konsentrasi tinggi gitu, kayak misalnya BDM, WDN dan segala macam ya. Kalau ini kan gamenya santai, kita nggak perlu mikir gimana, nggak perlu fokus gimana, ya cukup farming sendiri gitu guys. Oke, tadi ada top up ya guys ya. Tadi sudah kalian lihat nih top up. Oh, ini top up yang kedua nih guys. Kalian bisa lihat hadiahnya di sini. Kemudian di sini ada karnaval eventnya guys. Seperti biasa, dan ini memang harus top up juga. Kita bisa ngumpulin kupon, tukarin sama hadiah-hadiah yang di sini guys. Kemudian ini ada hadiahnya. Nah, ini mungkin buat yang para free player ya guys ya. Jadi bisa kita kolek-kolekin terus guys. Ini buat ngumpulin Jenny. Di sini Jenny itu penting banget guys buat kalian naikin equipment kalian. Oke. Kemudian ada mall. Nah, ini tempat kalian belanja ya guys ya. Kalian mau belanja equipment apa? Tapi ini ada syaratnya guys. Kalian maksimal kayak gini kan, syarat level 280 baru bisa kebuka gitu. Ini syarat 200 gitu. Bisa kalian belanja apa aja lah. Yang ini silverin shop, silverin ini ya cuma bisa didapatin dari top up guys. Nggak ada yang bisa lain guys. Kemudian star point ini kalau kalian misalnya ngelain misi biasa itu bisa dapat nih star point gitu. Tapi kalau untuk silver 9 itu nggak bisa. Kemudian ada honor trade ini juga bisa kalian dapetin dari PvP. Redeem skill. Nah, redeem skill ini aku belum tahu nih gimana nih cara dapetinnya, karena itu masih baru juga guys. Ada redeem kartu, saya udah punya 40. Oh, kita bisa ini ya, ngumpulin kartu yang SR juga ya guys ya. Point mall masih ini top up seperti biasa. Kemudian kita ke event new server. Nah, ini eventnya Gold Thief Bug. Jadi kalian bisa ke sini guys ya. Kalian kelarin misinya, nanti bisa dapetin item-item yang ada di sini guys. Gitu. Kemudian kita ada mail di sini, ada top up reward. Ini top up reward juga bisa kalian lihat sini, dapatnya hari-hari dalam 7 hari kalian dapatnya berapa nih silver finnya ini. Treasure box. Nah, ini buat gacha guys. Jadi kalau di sini ada gacanya juga. Gacanya itu adalah dapat kartu yang SR dan SSR. Nah, kalau untuk gacha ini kalian nggak bisa pakai lain selain silver fin. Silver fin ini cuman bisa didapat dari top up. Tidak ada pilihan lain guys, kalian lihat. Makanya saya bilang ini sebenarnya game-game premium ya guys ya. Kalau untuk kartu SSR ini harus top up, harus pakai silver fin ya. Bayangin loh untuk dapetin SSR. Makanya gue bilang kalau untuk level antara free player sama yang top up itu pasti bakal beda jauh banget gitu. Karena kalau top up aja bisa ini kan, bisa gacha SSR. Kalau kita nggak bisa pasti kalau yang free player. Saya termasuk free player di sini guys. Gitu. Oke, kalau untuk treasure book sudah. Kemudian ada akumulasi top up. Jadi kalau kalian sering-sering top up juga nanti ada akumulasinya dan ada hadiahnya guys. Gitu. Jadi kebanyakan menu yang sebelah sininya itu menu top up ya guys ya, hadiah-hadiah yang top up ya. Kemudian di sebelah kanan kalian lihat ini ada di sana, di atas itu ada map, dan di bawahnya ini ada dungeon. Bisa kalian lihat nih dungeonnya kayak gini guys. Nah, kalau kalian mau buka semua dungeon ya guys ya, kayak gini nih, VIP telah dibuka, VIP 3 telah dibuka, baru muncul namanya VIP boss, dungeon VIP boss. Sedangkan untuk aktifkan VIP-nya guys, kalian lihat nih di bawah karakter kan ada buka VIP. Itu harus pakai silver fin juga, dan cara dapetin silver fin-nya ya top up gitu guys. Memang kalau untuk game Ragnarok ini versi apapun itu pasti top up guys. Memang game-game premium ini guys, dan memang nggak bikin para playernya untuk nyesel buat top up guys ya, karena
Banyakan player kalau saya chat ya tadi ya, ada juga beberapa yang udah mainin setahun juga akunnya dijual masih laku banget gitu guys. Gitu, jadi kalian nggak usah takut lah kalau misalnya kalian memang suka sama game Ragnarok dan kalian pengen top up aja guys. Saya rekomendasi lah. Istilahnya nggak usah takut game ini bakal cepet matinya apa gimana gitu guys ya. Oke guys, untuk penjelasan menu saya pikir cukup ya guys ya. Nah, di sini ada map ya, Pion Cave 2 kita pencet ada map. Nah, kalian bisa lihat mapnya di sini guys. Namanya Wild Map. Ada Wild Map, ada peta VIP ya. Peta VIP kalian sudah tahu ya. Jadi wajib top up dulu, beli VIP-nya baru bisa kalian buka ya. Kalau nggak ada VIP-nya nggak bisa buka. Kalian bisa lihat di sini dari awal main kalian mungkin dari satu level 10 kalian ada nih petanya. Pontera Southgate, Westgate ya gitu ya, sampai 2125, 2630, 3235, 3738 gitu ya. Ini masih yang gampang-gampang guys. Kalian awal dari kalau main dari sejam 2 jam tuh udah bisa nyampe level 100 lah. Nah, ini Pion Cave 2 80 90. Kalau kalian sudah 80 90 naik ke level berikutnya di Molzir Mountain kalian wajib buka, bisa terbuka itu kalau dua karakter kalian sudah nyampe level 100. Nah, kita kembali lagi ke karakter saya guys ya. Ini karakter saya kan yang satunya 110, yang satunya 99, jadi belum bisa guys. Nah, kebetulan ini experience saya sudah lumayan banyak. Kita langsung aja guys ya ke level 100 biar langsung kebuka nih guys. Archer saya bisa kita tambahin. Nah, ini customisasi ini ya. Battle pointnya di sini guys ya, kalian bisa nambahin, bisa juga kalian pakai rekomendasi. Kalau rekomendasi pasti direkomendasikan adalah spesialis untuk ini ya archernya ya. Kalau untuk archernya spesialis yang harus dinaikin tuh apa biasanya. Kalau aku sih ya ikutin rekomendasi aja sih, cuma kalau udah terlalu jauh selisihnya ya kita gede dulu ke strength-nya, intelektualnya, ininya semua diinin. Kita setuju agak langsung. Oke, kita langsung ke battle-nya aja guys ya. Nah, di bawah ini ada main quest guys, kalian kelarin aja main questnya guys. Jadi untuk awal main saran aku kalian kelarin aja, ikutin main questnya dulu guys. Untuk ngumpulin Jenny-nya, karena untuk apa namanya, untuk bisa cepet naikin CP kalian tuh kalian harus ngumpulin Jenny yang sangat-sangat banyak guys. Nggak bisa kalau jadinya sedikit banget. Kalau awal main sih kalau nggak salah aku sih bisa kalian kumpulin sampai 400 Jenny ya guys ya. 400 juta Jenny. Tapi itu juga sebentar doang habis guys. Buat kalian top up segala macem. Dijamin gak nyesel lah. Mainnya kan juga game-game santai istilahnya guys ya. Jadi kalian juga bisa sambil nongkrong sama temen, sambil main gitu kan, sambil ngobrol. Soalnya juga nggak butuh konsentrasi yang begitu tinggi yang kalau kayak Naruto Slugfest itu kan bener-bener harus konsentrasi tinggi banget. Ini bukan PVP-nya aja guys, itu harus ini apa auto PVP-nya. Cuma aku udah per hari ini aku udah selesaikan 10 kali PVP, mungkin besok kali guys ya. Jadi mungkin kayak dungeon segala macam ntar aku record lah PVP-nya seperti apa segala macam. Jadi ini auto semua dan ini idle guys, idle. Jadi misalnya kalau kalian offline, ini di offline dia bakal jalan sendiri, ngumpulin Jenny sendiri sama experience nambah sendiri guys. Jadi pada saat kalian sudah offline kalian sudah ngumpulin yang sangat banyak ya, experience sama Jenny sudah sangat-sangat banyak gitu. Oke, ini sudah selesai nih main quest kita pencet lagi. Inventory penuh, lebur equipment. Oke, kita lebur dulu equipment kita yang tidak terlalu penting guys ya. Kita dapat lagi guys. Kalahkan 20 monster, gampang sih. Seru guys kalau menurut saya sih. Jadi di samping kita main game-game berat ya, kita diselingin dengan game-game ringan yang kayak gini guys ya. Biar nggak terlalu frustasi juga gitu. Kalau ketemu game-game yang berat-berat terus mah waduh, bisa stres juga ya guys ya. Ini kayaknya sih raja nih, mistress. Raja serangan sudah selesai.
kalahkan 25. Jadi tadi pertama 10 ya, 10, 20, 25. Sambil jalannya kita sambil lihat mapnya juga ya guys ya. Jadi kalau nanti sudah Marjorie Mountain, kita harus ke Cold Mine 1 ini guys. Kita harus dua karakter kita nyampe level 120 guys. Sampai Cold Mine 2, dua karakter kita ini harus sampai level 130. Sphinx Cave 140, Piramid 1 150, kemudian Piramid 2 160, Galvan Dungeon 1 itu 170. Nah, kalau dari Galvan Dungeon 1 ini ke Galvan Dungeon 2 itu kita harus butuh 3 karakter untuk mencapai 180. 3 karakter kita harus nyampe 180 guys. Nah, kalau udah nyampe sini berarti kita harus bisa pilih karakter baru lagi guys. Ya bebas sih, kalian mau pilih 2 karakter yang sama juga bisa, atau misalnya kalian mau coba karakter yang beda-beda gitu. Aku sih udah pilih karakternya Sorcerer ya guys ya, sama Archer. Tinggal butuh ini lagi sih, Warrior sih, biar jadi tanker di depannya. Secara keseluruhan sih game ini sih asik guys. Secara keseluruhan sih oke lah game ini. Tinggal ini aja. Tinggal kalian download, kalian mainin aja guys. Dan yang main juga udah banyak banget guys. Dan top upnya juga udah luar biasa banget. Sambil ngisi waktu kalian di rumah kan gitu. Dan ini juga nggak terlalu butuh trik-trik gimana ya guys ya mainnya ya. Ya tinggal kita ngikutin alurnya aja guys. Kalau kita yang Eternal Love itu kan kita mesti nyelesain quest ini, terus posisi cara nyelesain questnya juga ada triknya guys, kita mesti nyari orang dan segala macem ya guys ya. Kalau ini sih simple sih guys, tinggal kita ikutin aja terus gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di mapnya ini guys, ini butuh levelnya ini, kalau kita lihat map paling ujung ya guys ya, itu sampai 580 guys. Dan terbuka saat 5 karakter kita itu bisa sampai level 580. Wow, luar biasa guys ya. Butuh berapa banyak experience ya itu guys ya untuk nyampe di sana guys. Oh, main quest saya udah selesai lagi guys. Ini juga sudah kalahkan 30 monster. Oke. Ini kalau misalnya kalian lihat nih guys, kalau karakter saya itu level 110 ke level 111 aja guys, itu butuh 7,93 juta experience. Dari 110 ke 111 guys. Gimana kalau 580 guys, berapa ratus juta itu experience ini butuhin ya guys ya. Sambil berproses lah guys ya, sambil santai-santai gitu. Jadi ini istilahnya game selingan lah. Karena kalau kalian main game MMORPG itu kan pasti ada mentoknya guys ya. Semua quest udah kalian jalanin, kalian juga bingung mau ngapain kan. Nah, cobain game ini gitu guys. Kalau misalnya ada kalian yang kurang paham tentang game ini, boleh guys ya komen di bawah guys ya. Nanti kalau aku tahu pasti aku jawab, dan kalau memang nggak tahu nanti pasti aku coba searching dulu lah gimana caranya. Karena saya juga baru hari ini banget main, dan sejauh ini sih yang aku lihat sih belum terlalu butuh tips atau trik yang gimana nyelesainnya guys ya, karena nggak ada yang terlalu sulit di sini sih. Mungkin kalau aku boleh kasih kalian saran, sebaiknya itu kalian awal-awal itu pilihnya warrior guys. Coba kita lihat di inventory guys ya. Di inventory itu aku dapat pedang nih guys. No, pedang merah ya level 3, tapi ini cuma buat swordman guys. Kalau ini buat thief, nggak tahu nih berapa nih. Aquel, wah Aquel ini apaan nih? No, 3, cuma 2 doang nih saya nih. Ini nih merah nih. Dan kalau kalian lihat ya nanti di MVP kali ya. Nah, iya di MVP nih. Kalau kalian lihat di MVP guys, itu di Golden Thief Bug yang merah itu tetap jobnya Swordman, Thief, Archer tuh boot ya guys ya.
sepatu ya. Magician tuh topi guys, gokil juga ya. Maksudnya nggak ada senjata yang buat nyerangnya guys ya. Jadi kalian bisa dapetin yang item merah ini kalau misalnya kalian bisa masuk ke sini guys ya. Nah untuk recovernya itu setiap berapa nih, 4 jam sekali ya guys ya. Lama sekali itu. Oke, sudah selesai, kalahkan 35 monster lagi. Bentar lagi kita bisa dapat wing nih guys. Sudah 87% wingnya. Jadi memang yang membedakan antara free player dan pay to win yang top up guys itu mungkin ada di VIP nya guys ya. VIP nya cakep banget ini guys. Bahkan kalau yang di Eternal Love itu saya pernah baca guys ya, ada yang orang luar negeri sih, bukan di Indonesia, dia beli item khusus itu guys. Itemnya itu cuma ada 2 kalau nggak salah aku ya, dan aku lupa itemnya apa, cuman dia belinya itu sampai 10 miliar apa 100 miliar itu guys ya, waktu itu dia top up ya guys ya harganya itu, dan perhitungnya memang dalam dolar sih waktu itu sih. Saya pikir gila banget ya memang kalau untuk Ragnarok series ini itu nggak heran guys, banyak sekali apa fan base yang besar gitu lah yang dari luar negeri juga pada gila banget sama game ini guys. Bahkan ada yang bilang sampai jual mobil ya guys ya demi dapatin satu item ya guys ya. Dan memang kalau untuk kepuasan para gamers itu hal yang bukan hal yang gila ya menurut hal yang wajar ya. Kalau kayak kalian memang gamers dan memang cinta banget sama gamenya sih, itu hal yang wajar-wajar aja ya. Tapi saya saranin sih kalian tetap sesuaikan dengan kantong kalian masing-masing lah, jangan memaksakan diri gitu guys. Kalau memang sudah punya penghasilan sendiri gitu kan, ya boleh kita jujuran, tapi juga sesuaikan dengan kantong kalian juga lah, jangan gila-gilaan juga guys. Diselesaikan Elite Challenge level 16 ya. Coba kita kesini dulu guys ya. Elite Challenge, oke, sudah bisa sih. Nah kita Elite Challenge ini lumayan susah juga nih guys. Kita harus ngalahin Golden Thief Bug ini dalam waktu 28 detik guys. Barnya itu kali 7. Apakah bisa? 13 detik lagi, masih 3 bar. Wah ini berat nih kayaknya nih. 5 detik lagi, tinggal 1 bar, 2. Wah gagal kayaknya guys. Oh berhasil ya guys ya. Peko-peko. Ini tebal sekali nih, level 120 nih. Kita baru level 110, kayaknya sih gagal ini guys. Oh iya gagal ini guys. Sulit. Masih tinggal sedikit lagi darahnya. Oke. Waktu 30 detik. Nggak apa-apa sih, yang penting kita main questnya aja ya guys ya. Wah kita bisa dapat wing, fitur terbaru wing. Wingnya kayak wing iblis gitu ya guys ya, nggak ada yang lain apa guys? Oh, with a baby angel, wing of Cupid, wing of elf. Wah ini blade wing nih, keren nih sebenarnya nih. Eternity, red devil wing, red devil wing terbuka di level ini. Red wing, white wing, green, transparan gitu ya. Demon wing, kok demon wingnya kayak begini? Flowers, purple breed, wing of steel, solar wing. Banyak banget ya guys ya. Sampai berapa? Sampai level 22. Kita bisa dapatin ini guys ya.
Start kita. Apakah masih bisa lagi? Masih bisa. Upgrade aja terus. Sudah habis kayaknya guys. Oke, sudah habis wingnya. Apakah kita bisa langsung pakai guys wingnya guys? Kita lihat di sini dulu guys. Oh, kita belum dapat ini ya wingnya ya. Oh, ada nih ya. Ini ada wingnya nih guys, lucu banget ini ya. Oh, yang cewek juga ada ya. Ini kayak ini ya, kayak wingnya kalangan 10 di Embedded Mind 2, terbuka di level 2. Oke, kembali ke Wild Mind dulu. Embedded Mind 2 ini apa nih guys? Iya nih guys, ada nih. Wah, lucu sekali ini ya karakternya. Oh, kalau karakter ceweknya ini, cowoknya ini wingnya beda-beda ya. Abandoned Mine terbuka di level 2. Kalahkan 10. Dua karakter mencapai level 30. Kayaknya sih memang kita harus naikin level lagi guys ya. Coba kita lihat bisa nggak kita naikin ke level. Kita samain dulu 110 coba. Sisa 56 juta experience ya guys ya. Coba kita tambahin. Ini tambahin 2 juga biar berimbang ya. Wah, habis guys. Cuma sampai 113 aja guys. Kita bisa nambah 100 poin lagi di sini. Untuk yang ini juga bisa ya kita tambahin ya. 65 mungkin kita ini buat jadi 40 dulu kali ya. Rekomendasi setuju. Oke. Kemudian yang cowoknya rekomendasi aja. Ini juga kita tambahin 40 dulu lah. Langsung setuju aja lah guys, nggak apa-apa lah. Oke. Sampai 113. Ceweknya ini guys ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini ya video guys ya. Jadi kalian sudah dapat gambaran besarnya game ini, cara bermainnya seperti apa guys. Simple banget, tinggal kalian auto aja sih semua guys. Cuma paling kalian perlukan adalah mungkin kayak tadi guys ya, kita upgrade ini guys ya, buffnya ya guys ya. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa juga untuk kalian tekan loncengnya guys, biar kalian selalu update video terbaru dari saya guys. See you next video, bye bye.